Halo semuanya, kenalin nama aku Mawarni Dara Suciati sebagai Kabid Administrasi Umum tahun 2024 di Kopma UIN Jakarta. Di sini aku bakal ngejelasin bagaimana manajemen administrasi umum di Kopma UIN Jakarta, baik dalam segi persuratan, pengarsipan, dan lain-lain. Pada dasarnya, administrasi umum di Kopma UIN Jakarta bertujuan untuk mengelola dan menyimpan data-data untuk dibagikan kepada pihak luar yang membutuhkan dan juga mempresentasikannya kepada mitra-mitra yang membutuhkan. Kemudian, administrasi umum juga mengelola tata usaha dengan baik untuk bekerjasama dengan pihak luar. Kopma UIN Jakarta memiliki 4 bidang, salah satunya adalah bidang administrasi umum yang dimana terdiri dari 3 divisi, yaitu divisi humas, administrasi, dan inventaris. Divisi administrasi memiliki tugas yaitu surat penyuratan yang diperlukan oleh pihak luar, baik secara internal maupun eksternal. Sementara pada divisi humas memiliki tugas yaitu mengelola sosial media dan hubungan masyarakat yang ada di Kopma UIN Jakarta. Yang terakhir adalah divisi inventaris yang bertugas sebagai mengelola dan menjaga aset-aset yang ada di Kopma UIN Jakarta. Di bidang administrasi umum diantaranya yaitu perekrutan anggota, administrasi dan kearsipan, kemudian ada menjaga aset yang ada di Kopma UIN Jakarta, lalu ada memberikan informasi kepada seluruh anggota, dan yang terakhir pendelegasian kepada anggota untuk menghadiri acara di Kopma UIN Jakarta baik secara internal maupun eksternal. Di bidang administrasi umum melakukan surat menyurat kepada pihak internal maupun eksternal. Dalam pembuatan surat di Kopma UIN Jakarta ada beberapa cara, diantaranya format penomoran surat, terus ada kode surat, lalu ada kop surat dan jenis suratnya. Misalnya pada nomor surat di 001-A garing SK garing Kopma UIN garing 3 garing 2023, yang artinya 001 merupakan surat pertama yang dikeluarkan oleh Kopma UIN Jakarta. Strip A merupakan surat yang ditunjukkan kepada pihak internal. Jika ada strip B, maka surat tersebut ditunjukkan kepada pihak eksternal. Garing SK merupakan jenis surat yang dikeluarkan oleh Kopma UIN Jakarta. Garing Kopma UIN merupakan nama organisasi yang mengeluarkan surat. Garing 3 merupakan bulan yang dituliskan pada surat tersebut. Pada bulan ketiga, garing 2023 merupakan tahun di mana surat tersebut dituliskan. Berkas-berkas penting di Kopma UIN Jakarta salah satunya adalah AD/ART. AD/ART memiliki definisi yang berbeda, yaitu pada AD adalah anggaran dasar yang memuat hukum-hukum yang ada di Kopma UIN Jakarta. Kemudian pada ART atau anggaran rumah tangga memuat tentang hak dan kewajiban anggota Kopma UIN Jakarta. Sebelum terbentuknya AD/ART ini, biasanya administrasi umum melakukan tim khusus yang melakukan penyusunan AD/ART. Setelah dilakukan penyusunan tim khusus ini, biasanya dilakukan penjabaran tentang AD dan juga ART-nya. Setelah itu konsultasi dengan pihak terkait dan melakukan rapat untuk pengesahannya. Dan yang terakhir adalah registrasi AD/ART-nya, di mana tujuannya apakah AD/ART tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Berkas penting di Kopma UIN Jakarta yang selanjutnya adalah SOP atau Surat Operasional Prosedur yang ada di Kopma UIN Jakarta. Merupakan aspek utama dalam penyelenggaraan kegiatan yang ada di Kopma UIN Jakarta. SOP ini memiliki beberapa nomor surat, yaitu misalnya pada 001 strip ADM titik 00 strip SOP strip tanggal bulan tahun, yang dimana 001 adalah urutan dari SOP. Strip ADM merupakan bidang dari Kopma UIN Jakarta. Jika ada kode ADM merupakan administrasi umum. Jika PSDA yaitu PSDA, bidang PSDA. Kalau usaha memiliki kode USH. Kalau keuangan memiliki kode KEU. Titik 00 merupakan revisian dari SOP tersebut. Strip SOP, strip tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya SOP tersebut.
Kemudian cara melakukan pembuatan SOP ini yaitu pertama, pembuatan SOP ini dilakukan oleh kepala bidang atau kepala divisi terkait untuk pembuatan SOP tersebut. Setelah pembuatan SOP tersebut dilakukan pengecekan oleh ketua umum di organisasi tersebut yaitu Kopma UIN Jakarta. Setelah itu, setelah direvisi oleh ketua umum dan telah selesai revisiannya, maka surat SOP tersebut telah disahkan oleh ketua umum dengan tanda tangan ketua umum dan dibikin surat keputusan oleh ketua umum. Administrasi umum biasanya melakukan pembangunan dalam segi komunikasi dan jejaring antara baik secara internal maupun eksternal di Kopma UIN Jakarta. Nah, biasanya yang bertanggung jawab dalam komunikasi ini adalah Kadif Humas. Salah satunya adalah pendelegasian di sebuah acara. Kadif Humas bertanggung jawab dalam pendelegasian anggota Kopma UIN Jakarta yang berhak dan mampu untuk menghadirkan acara tersebut. Selain pendelegasian, ada juga dalam mensosialisasikan Kopma UIN Jakarta di sosial media, baik di Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Nah, selain di sosial media dan pendelegasian tersebut, yang terakhir adalah Kadif Humas melakukan sosialisasi dalam bentuk mading. Mading memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Kopma UIN Jakarta. Kadif Humas juga membuat mading untuk mensosialisasikan secara internal di kampus dengan bentuk kegiatan-kegiatan yang ada di Kopma UIN Jakarta yang ditempel di mading-mading Kopma UIN Jakarta. Administrasi umum juga kita melakukan pengarsipan data-data di Kopma UIN Jakarta. Tugas ini biasanya adalah bisa dipertanggungjawabkan oleh Kadif Inventaris. Kadif Inventaris melakukan pengarsipan aset-aset dan data-data yang ada di Kopma. Di Kopma memiliki aset-aset yang sangat banyak dan dilakukan pengarsipannya oleh Kadif Inventaris. Kadif Inventaris berhak untuk menjaga, mengelola, dan bahkan memusnahkan aset-aset yang ada di Kopma UIN Jakarta. Selanjutnya, Kadif Inventaris juga melakukan stock of name atau SO di Kopma UIN Jakarta setiap bulan. SO ini dilakukan bertujuan untuk melihat bagaimana keadaan aset-aset yang ada di Kopma UIN Jakarta. Dengan turun langsung ke lapangan, Kadif Inventaris dapat melihat dengan baik bagaimana keadaan aset-aset. Apakah aset itu rusak atau baik? Jika rusak, maka aset tersebut bisa dimusnahkan. Sekian informasi terkait bidang administrasi umum di Kopma UIN Jakarta. Dengan adanya video ini diharapkan informasi terkait bidang yang ada di administrasi umum ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan memperluas pengetahuan tentang administrasi umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah!